Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita belajar terlebih dahulu ya, terkait dengan bagaimana cara untuk mencapai dan mempertahankan perbaikan mutu dalam standar akreditasi. Jadi, pada capaian pembelajaran berkaitan dengan bahan kajian PDSA, teman-teman sudah menyimak video yang pertama ya, terkait dengan konsep apa sih yang disebut dengan PDSA. Nah, kemudian di sini pada video yang kedua ini nanti Bu Kori akan lebih menjabarkan apa kaitan terkait dengan upaya untuk perbaikan dengan metode PDSA atau PDECA kaitannya di dalam standar akreditasi rumah sakit. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman sekalian pahami bahwa untuk standar akreditasi ini kita sudah menggunakan Starkes ya atau standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Jadi kalau yang kemarin kan ada dari SNARS ya, edisi 1.1 itu sudah ada. Tetapi kita pakai yang terbaru ya, yang tahun 2022. Nah, di dalam Starkes ini ada salah satu bab yang berkaitan dengan PDECA, yaitu di dalam bab peningkatan mutu dan keselamatan pasien, atau nanti akan kita singkat atau kita sebut sebagai suatu singkatan PMKP. Nah, di dalam bab PMKP ini ada banyak ya, ada banyak standar, tetapi kita hanya akan fokus ke PMKP 6. Nah, PMKP 6 ini ternyata dia tidak berdiri sendiri ya. PMKP 6 ini dia melekat jadi satu dengan PMKP 6 dan 7 terkait dengan pencapaian upaya mempertahankan perbaikan mutu. Tetapi untuk PMKP 7 itu lebih banyak kepada clinical pathway ya. Jadi kita hanya fokus di PMKP 6 saja yang berkaitan dengan PDCA. Nah, apa yang disebut dengan PMKP 6, standar PMKP 6? Jadi di dalam standar PMKP 6 itu menjabarkan terkait dengan rumah sakit mencapai perbaikan mutu dan dipertahankan ya. Jadi apa bukti, apa kegiatan yang telah dilakukan oleh rumah sakit untuk mencapai perbaikan mutu dan bagaimana cara untuk mempertahankannya. Itu adalah standar pada PMKP 6. Di dalam PMKP 6 ini nanti kita akan melihat bagaimana hasil analisis data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan atau mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah ketika kita menemukan suatu potensi resiko, maka kita juga harus bisa membuat suatu upaya untuk memitigasi, untuk mengurangi, untuk mencegah supaya masalah itu tidak terjadi lagi, untuk mencegah supaya resiko itu tidak terjadi kembali ya. Jadi kita akan berbicara itu. Kemudian di dalam PMKP 6 ini kita juga berfokus pada upaya perbaikan yang direncanakan untuk prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Nah, kenapa di sini ada kata-kata prioritas? Karena ketika kita membahas suatu masalah, suatu resiko yang ada di rumah sakit, ini banyak sekali. Banyak unit pelayanan yang ada di rumah sakit. Banyak potensi-potensi yang mungkin timbul ketika kita membahas suatu resiko di rumah sakit. Sehingga rumah sakit harus menetapkan suatu prioritas ya. Apa prioritas perbaikan yang akan dilakukan? Itu tujuannya seperti itu ya. Nah, di sini nanti pada PMKP 6 dan 7 ini disampaikan juga bahwa rencana perbaikan perlu dilakukan suatu uji coba dan selama masa uji coba dilakukan evaluasi hasilnya untuk membuktikan bahwa perbaikan sudah selesai dengan yang diharapkan. Jadi tidak hanya sekedar sebuah usulan rekomendasi saja, tetapi kita sudah melakukan suatu pengukuran apakah usulan tersebut atau rencana perbaikan yang sudah direncanakan itu sudah kita implementasikan dan hasilnya di sini memang mampu untuk
membuktikan suatu upaya perbaikan ya, atau tadi meminimalkan terjadinya masalah itu kembali, meminimalkan resiko itu timbul kembali. Nah, itu tujuan yang ada di dalam PMKP 6 ini. Kemudian di sini juga disampaikan ada masa uji coba. Maksudnya uji coba di sini bagaimana, Bu? Kita mencoba terkait dengan perbaikan yang kita usulkan. Contoh misalnya kita membahas suatu upaya perbaikannya adalah dengan melakukan revisi SPO. Nah, di dalam kegiatan merevisi SPO ini kan tentunya nanti SPO ini akan dijadikan acuan oleh seluruh staf. Nah, apakah memang SPO ini memang layak untuk diterapkan, untuk diperbaiki dibandingkan dengan prosedur yang sebelumnya, itu kita lakukan uji publik dulu. Kita lakukan pada populasi yang terbatas gitu ya, dilakukan uji publik istilahnya kepada unit-unit terkait yang berkaitan dengan SPO tersebut. Misalnya apa, Bu? Misalnya kita menemukan suatu permasalahan di pendaftaran, kemudian kita melakukan revisi SPO pendaftaran. Nah, revisi SPO pendaftaran ini, pendaftaran itu kan dia nggak hanya berkaitan dengan unit rekamedis saja atau instalasi rekamedis saja ya, tetapi kita akan berkaitan dengan instalasi rawat jalan, farmasi gitu ya, kasa, kemudian nanti juga akan berkaitan dengan bagian mungkin customer service gitu ya. Nah, itu nanti kita buat di sini ya, kita buat apakah di dalam masa uji coba ya, masa uji coba perbaikan dari SPO tersebut itu sudah mampu untuk memenuhi atau menyelesaikan permasalahan yang timbul sebelumnya dengan cara tadi menguji coba dengan unit-unit terkait tadi. Oh, ternyata cocok, baru nanti kita sosialisasikan secara menyeluruh. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, proses uji coba perbaikan ini dapat menggunakan metode perbaikan yang sudah teruji, misalnya PDCA atau PDSA. Jadi, kalau kita kaitkan kembali menurut standar akreditasi rumah sakit bahwa metode PDCA atau metode PDSA ini cukup relevan untuk diterapkan ya, untuk diterapkan dalam upaya perbaikan ya. Jadi ini sudah cukup relevan untuk diterapkan. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa terdapat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien ya. Jadi PDSA ini kan kita mulai siklusnya dari plan ya, perencanaan. Kemudian ada do ya. Do itu menjelaskan sebenarnya terkait dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dilakukan checking ya, kemudian kita lakukan action kembali ya di organizing. Nah, di sini siklus ini itu berjalannya itu secara berputar. Jadi terus-menerus. Oh, ketika kita melakukan checking kok ternyata kita temukan suatu kegagalan. Kita temukan suatu masalah. Berarti kita akan mengusulkan rekomendasi perbaikan di tahap action. Oh, ternyata di tahap action itu masih ada kekurangan sehingga kita akan masuk lagi ke tahap perencanaan. Kita mau mengusulkan perencanaan perbaikan apalagi untuk meminimalkan resiko atau meminimalkan masalah yang kita temukan di tahap action ya. Jadi siklus ini terus berputar. Ya, itulah yang akan kita sebut sebagai perbaikan mutu. Jadi yang disebut dengan perbaikan mutu itu tidak hanya sekedar titik di dalam satu siklus atau satu proses saja, tetapi justru siklusnya yang terus berputar. Nah, ini sama ya, plan perencanaan dilaksanakan ya, kemudian studi. Kita lihat dari tahap pembelajarannya ya, apakah ada suatu masalah, apakah ada suatu hambatan yang timbul di dalam tahap pelaksanaan tersebut. Kemudian kita rekomendasikan apakah ada perbaikan yang akan kita usulkan di tahap action, kita rencanakan kembali, kita laksanakan kembali, kita evaluasi kembali ya. Jadi siklusnya ini terus berputar. Nah, di dalam PMKP 6 itu juga disampaikan bahwa untuk memastikan bahwa terdapat perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien tadi ya, maka paling tidak kita melihat suatu perubahan yang efektif, yang distandarisasi. Jadi, distandarisasi ini maksudnya diatur secara sistem. Sistem ini kaitannya bukan sistem informasi ya, tetapi aturan. Jadi ada aturan yang memang menstandarisasikan terkait dengan perubahan yang efektif. Misalnya tadi dengan kebijakan, dengan SPO ya,
dan hal-hal lain yang memang harus disosialisasikan kepada staf. Kenapa demikian, Bu? Karena seorang staf itu melakukan suatu kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan seharusnya, itu umumnya karena memang dia tidak sesuai dengan aturan yang ada. Tidak sesuai dengan kebijakannya, tidak sesuai dengan SPO-nya. Tetapi bagaimana ketika itu belum kita atur, tetapi dia menimbulkan suatu masalah. Ada masalah yang timbul di dalam proses pelayanan, ternyata kita cek SPO-nya belum ada. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian lagi ya. Jadi di sini, di dalam konsep PMKP 6 ini memang kita lebih membahas kepada apa perbaikan-perbaikan yang perlu dicapai, yang perlu dipertahankan dan dokumentasikan di dalam pengelolaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian apa yang diminta di dalam elemen penilaian PMKP 6? Jadi di dalam PMKP 6 ini ya, rumah sakit membuat rencana perbaikan dan melakukan uji coba dengan menggunakan metode yang telah teruji tadi. Metode yang telah teruji di sini adalah PDSA dan PDCA dan menerapkannya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Dokumen yang akan kita siapkan itu adalah rencana perbaikan yang telah dibuat. Ini dituangkan dalam apa rencana perbaikannya? Apakah ini masuk di dalam program kerja unit atau ini masuk di dalam programnya tim PMKP? Ya, bagaimana proses diskusi di dalam rencana perbaikan tersebut? Mana bukti notulen, undangan daftar hadir bahwa dari tim itu sudah mengetahui, merumuskan terkait dengan solusi dan upaya perbaikan dengan siklus PDCA yang akan direncanakan, itu bukti dokumentasinya yang perlu kita siapkan. Kemudian rencana perbaikan telah dilakukan uji coba dengan metode teruji. Tadi ya, bahwa uji coba publik ini perlu dilakukan. Uji coba pada lingkungan yang terbatas ini perlu dilakukan. Sebelum itu kita sosialisasikan aturannya kepada lingkungan yang lebih luas ya. Jadi kita batasi dulu. Cocok nggak sih SPO ini? Jangan-jangan ada prosedur yang kebalik. Oh ternyata jangan-jangan dari prosedur yang kita tetapkan ini nanti justru menimbulkan masalah baru. Nah itu makanya perlu dilakukan suatu uji coba. Kemudian siapa yang akan diwawancara di sini? Yang akan diwawancara adalah hasil uji coba rencana yang telah diterapkan. Kalau kita tadi berbicara terkait dengan SPO pendaftaran, berarti di sini nanti bisa kepala instalasi reka medis, petugas pendaftaran gitu ya, rawat jalan gitu ya, customer service. Loh kok bisa sampai sana kenapa, Bu? Karena dia adalah unit terkait yang berkaitan dengan perubahan yang kita lakukan, yang berkaitan dengan SPO pendaftaran ya. Itu contohnya. Kemudian yang akan diwawancara yang lainnya adalah komite atau tim PMKP, karena ini berkaitan dengan PMKP, pimpinan rumah sakit dan kepala unit kerja yang terkait tadi. Kemudian yang kedua adalah tersedianya kesinambungan data mulai dari pengumpulan sampai perbaikan yang dilakukan dan dapat dipertahankan. Ini hati-hati sekali ya. Ketika kita melakukan suatu upaya perbaikan ya, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, kita berupaya untuk meningkatkan mutu, maka harus ada bukti yang dikumpulkan. Tidak hanya berbasis kepada isu saja, tetapi harus ada bukti. Ya, apakah bukti ini dari mana nih? Dari hasil survei, dari laporan insiden gitu ya, dari hasil FGD bersama ya, dari hasil review reka medis misalnya ya. Nah, ini kita tentukan ya tergantung dari topik apa yang akan kita bahas ya. Kalau tadi kita misalnya membahas terkait dengan SPO pendaftaran, kita cek apakah ada kritik saran atau komplain yang berkaitan dengan proses pendaftaran pasien. Itu contohnya ya. Berapa sih skor kepuasan pasien di pendaftaran? Nah, itu contohnya yang berbasis dengan bukti. Dari pengumpulan data tersebut, kita lakukan analisis. Analisisnya seperti apa, Bu? Analisis sederhana saja, tidak perlu yang kompleks ya. Buat analisis dalam bentuk deskriptif. Kemudian apa rencana perbaikan? Nah, ini yang terpenting. Kalau kita sudah mengetahui ada suatu masalah, kalau kita mengetahui bahwa ada mutu yang perlu ditingkatkan, sehingga tadi kita perlu melakukan suatu siklus PDCA, ya, maka yang terpenting di sini adalah rencana perbaikan. Di dalam membuat rencana perbaikan ini, ya harus jelas fokusnya apa perbaikan yang akan kita lakukan. Apakah dari segi SDM, perlu nggak dia mendapatkan pelatihan, perlu nggak dia mendapatkan sosialisasi. Dari segi sistem, perlu nggak tadi ada revisi SPO, revisi kebijakan.
Dari segi sarana prasarana, perlu nggak pengadaan banner informasi gitu ya. Kemudian misalnya ada leaflet. Nah itu contoh ya, atau kita buat di dalam AC, AC-nya dibuat lebih dingin gitu ya, ruang tunggu dibuat lebih nyaman gitu. Jadi ada 3 aspek di sini yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat suatu rencana perbaikan atau control existing ya. Jadi di sini paling tidak kita melihat dari segi sistem atau regulasi ya, tadi ada kebijakan, SPO, panduan, pedoman seperti itu ya. Formulir itu juga masuk di dalam apa namanya suatu dokumen ya yang berkaitan dengan sistem. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tadi sarana prasarana ya, alat kerja, alat fasilitas pendukung yang berkaitan dengan masalah atau resiko atau mutu yang menjadi fokus perhatian kita. Kemudian yang ketiga adalah SDM itu sendiri. Apa intervensi yang akan kita lakukan kepada SDM tersebut. Nah, yang selanjutnya yang terpenting lagi di dalam siklus tersebut karena kita mau menjamin bahwa siklus itu sudah berputar, sudah lebih dari satu siklus adalah bukti bahwa telah dilakukan perbaikan. Apa Bu ini yang perlu kita siapkan di dalam bukti bahwa telah dilakukan perbaikan? Kalau tadi kita menyampaikan ada SPO, berarti SPO mana yang sudah direvisi? Kita cek berapa tanggal pengesahannya, apakah dari penomorannya juga sudah menunjukkan bahwa ada revisi SPO gitu ya. Kalau tadi kita menyampaikan mau ada rencana pengadaan leaflet, banner gitu ya, perbaikan ruang tunggu ya buktinya mana gitu ya, kapan pengadaan barang tersebut misalnya seperti itu. Kalau kita tadi menyampaikan bahwa ada sosialisasi yang akan kita berikan kepada seluruh staf, berarti kapan sosialisasi itu diberikan? Mana undangan, notulen, daftar hadir, dan materi dari rapat tersebut. Nah, di sini nanti kita akan melihat apakah memang tadi upaya yang kita lakukan itu memang sudah berhasil atau masih hasilnya sama ya, atau memang gagal gitu. Dengan cara apa? Kita menilai dari capaian indikator mutu. Apakah memang ini sudah sesuai dengan standar yang tetap diterapkan atau ini sudah melebihi. Nah, di sini nanti yang perlu diperhatikan lagi, kalau ternyata dari capaian indikator tersebut sudah sesuai dengan standar, ya kita cek apakah standarnya itu sudah mencapai di dalam target maksimal, sudah di angka 100%. Kalau sudah sampai dengan 100%, kita cek lagi, apakah capaian 100% ini misalnya sudah tercapai dalam 3 periode berturut-turut, 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya Bu, capaiannya sudah mencapai 100% dalam 3 bulan berturut-turut, bagaimana siklus PDCA ini akan terus kita lakukan? Kita coba melihat fokus masalah atau resiko lain yang perlu ditingkatkan. Jadi kita mengganti terkait dengan indikator mutunya. Itu caranya seperti itu ya. Nah, di sini siapa yang akan diwawancara? Ada komite atau tim mutu, pimpinan rumah sakit dan kepala unit terkait. Tadi yang berkaitan dengan mutu atau fokus permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, di sini yang ketiga yang diminta adalah memiliki bukti perubahan regulasi atau perubahan proses yang diperlukan untuk mempertahankan perbaikan tadi ya. Jadi kan ada 3 tadi fokus perbaikan. Yang pertama dari segi regulasi atau sistem, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga adalah SDM. Nah, ternyata untuk regulasi ini menjadi fokus perhatian penting di dalam PMKP 6. Jadi harus ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi ini sudah dilakukan. Dengan cara apa, Bu? Ya tadi kalau misalnya menyampaikan bahwa akan ada perubahan yang berkaitan dengan SPO, berarti bagaimana proses penyusunan SPO tersebut? Ada disposisi, ada memo, misalnya seperti itu ya, ada koreksi dari tim. Nah, itu yang akan kita masukkan di sini ya, di dalam proses perubahan regulasi. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang akan diwawancara? Yang akan diwawancara di sini adalah komite atau tim mutu, kemudian pimpinan rumah sakit dan kepala unit kerja ya. Jadi ini adalah tim yang nanti akan diwawancara di dalam kegiatan penilaian di dalam PMKP 6. Kemudian yang keempat adalah keberhasilan yang telah didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP. Ya, jadi ternyata kalau kita lihat lagi bahwa bukti implementasi di dalam PDCA tersebut itu perlu didokumentasikan menjadi satu kesatuan dengan laporan PMKP. Jadi dia itu tidak berdiri sendiri ya. Tim PMKP di sini juga bertanggung jawab dalam upaya perbaikan mutu di semua unit yang ada di rumah sakit. Sehingga meskipun nanti di dalam prosesnya unit tersebut yang mengkoordinir terkait dengan kegiatan tersebut, tetapi hasil dokumentasi secara keseluruhan ini nanti akan dijadikan satu dengan laporan dari tim PMKP.
Nah, demikian materi yang berkaitan dengan PDCA dan PDSA kaitannya dengan, standar akreditasi rumah sakit ya atau Starkes. Semoga cukup membantu teman-teman sekalian, Bu Kori cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.